Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Menjelang awal pertemuan, aula perlahan-lahan menjadi tenang. Semua orang memandang Yin Chengquan, Huang Fuyu, dan Xiao Buye yang duduk di tengah. Saat ini, Xiao Buye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Ekspresi Huang Fuyu juga berubah. Tuan Istana Huang Fu, ada apa? Jiao San yang berada di belakang Huang Fuyu langsung bertanya. Penguasa domain lainnya juga memperhatikan perubahan ekspresi Huang Fuyu dan Xiao Buye. Ada keributan lain di tempat itu. Tuan domain Yin, apa maksudmu dengan ini? Huang Fuyu tiba-tiba berdiri dan menatap Yin Chengquan. Lapisan cahaya putih menyilaukan muncul di tubuhnya. Ketika Huang Fuyu berdiri, para tuan domain yang telah direkrut oleh domain reinkarnasi bingung. Namun, tuan domain yang telah berjanji setia juga berdiri. Tubuh mereka langsung bersinar dengan berbagai warna. Beberapa yang lebih tidak sabar bahkan mengeluarkan artefak dewanya. Ekspresi Xiao Buye suram. Dia tidak berdiri untuk mempertanyakan Yin Chengquan. Sebaliknya, dia hanya menatap Yin Chengquan. Yin Chengquan tetap tenang menghadapi pertanyaan Huang Fuyu dan situasi yang akan meledak setiap saat. Dia tidak berbicara, tetapi orang-orang dari domain abismal tidak tinggal diam. Mereka tiba-tiba berdiri dan berbagai cahaya berwarna menyala di tubuhnya. Mereka semua mengeluarkan senjata dewanya. Ini adalah periode pertemuan. Apakah domain samsara akan memberontak? Master Domain Heaven Weeping bertanya dengan tegas. Apakah domain abismal menganggap dirinya sebagai penguasa dunia debu? Pemberontakan apa? Benar-benar lelucon. Sebelum Huang Fuyu sempat membuka mulutnya, Xiao Buye tiba-tiba berbicara. Kamu, Tuan Domain menangis surga tahu bahwa dia salah bicara dan tidak bisa berkata apa-apa. Semuanya, ada apa? Rapat akan segera dimulai. Ini adalah momen penting untuk menentukan nasib dunia debu. Mengapa kalian semua bertengkar di antara kalian sendiri? Yin Chengquan masih tidak berdiri. Dia hanya melirik Huang Fuyu dan Xiao Buye dan berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu pikir aku buta dan tuli, domain Lord Yin? Anda mengatur pembatasan ruang di sekitar Danau Jatuh untuk mengisolasi tempat ini dari dunia luar. Apa artinya ini? Huang Fuyu bertanya dengan dingin. Begitu dia mengatakan ini, semua orang di tempat itu mengerti. Ada keributan saat melihat sekeliling. Kemudian, mereka semua memandang Yin Chengquan. Yin Cheng menatap semua orang dengan saksama. Ekspresinya tenang, dan bahkan ada senyum tipis di sudut mulutnya. Sekarang semuanya sudah ada, bahkan jika yang lain menemukannya sekarang, sudah terlambat. Setelah merencanakan untuk waktu yang lama, situasinya akhirnya diselesaikan. Semuanya, Yin Chengquan tersenyum tipis dan hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, suara teredam terdengar dari jauh, seolah-olah ada ledakan dahsyat. Mengikuti suara teredam ini, aura jahat yang sangat besar melesat ke langit, menyebar ke segala arah seperti gelombang yang mengamuk. Cahaya hitam menyilaukan terpancar dari sana, membentuk bola cahaya hitam besar. Semua aura mengerikan di sekitar kota Asura berfluktuasi dengan hebat, dan awan kelabu di langit bergolak. Guntur bergemuruh, dan cuaca berubah warna. Pada saat yang sama, 3 matahari kuning redup di langit juga berubah. Mereka telah mendekati satu sama lain pada suatu saat dan bahkan tumpang tindih satu sama lain. Cahaya yang dipancarkan oleh 3 matahari abu-abu jauh lebih terang dari biasanya. Aliran cahaya abu-abu cerah terbang keluar dari 3 matahari abu-abu dan mengalir turun seperti sungai, dengan cepat menghilang ke dalam bola cahaya hitam di kejauhan. Menghadapi perubahan yang begitu mengejutkan, semua orang di venue dan penonton di alun-alun di bawah semuanya terkejut. Mereka melihat fenomena langit dan bola cahaya hitam di kejauhan. Ekspresi Huang Fuyu dan Xiao Buye juga berubah.
Itu adalah area pembersihan jiwa di kota kita. Ada banyak bengkel penyempurnaan artefak dan bengkel penyempurnaan boneka yang dibangun di sana. Sesuatu mungkin telah terjadi pada bengkel tersebut, jadi Danau Jatuh mengaktifkan pembatasan ruang. Ini awalnya didirikan oleh Domain Abismal di Maju untuk memastikan kelancaran konferensi. Ini semua salah paham, jadi semua orang tidak perlu cemas. Ekspresi Yin Chengquan berubah beberapa kali, dan kemudian dia mengubah topik pembicaraan. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir terkejut, dan banyak orang mengungkapkan ekspresi ragu. Namun, dengan cara ini, suasana tegang di venue telah banyak menghilang. Mata Huang Fuyu berkedip, dan cahaya putih melintas dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada orang-orang dari wilayah abismal untuk menyingkirkan senjatanya. Ketika orang-orang dari wilayah abismal melihat ini, mereka juga menyingkirkan senjatanya. Xiao Buye melirik area pembersihan jiwa, lalu menoleh untuk melihat Yin Chengquan. Dia mengerutkan kening. Meskipun dia masih ragu, mereka tidak sekuat sebelumnya. Pergi dan lihat apa yang terjadi, dan selesaikan secepat mungkin. Yin Chengquan berbalik dan berkata kepada dua kultivator ranah Zenith Heaven di belakangnya. Pemuda bertanduk tunggal dan pria berjubah abu-abu tetap acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata Yin Chengquan, mereka berubah menjadi dua sinar cahaya hitam dan terbang menuju area pembersihan jiwa. Tidak ada yang serius. Maaf telah membuang waktu semua orang. Mari kita lanjutkan konferensinya. Yin Chengquan duduk lalu berkata. Semua orang di venue saling memandang dan perlahan duduk. Namun, setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda, dan tidak ada yang berbicara untuk sementara waktu. Tuan Istana Huangfu, apakah menurut Anda apa yang dikatakan Yin Chengquan tadi adalah kebenaran? Jiao San maju selangkah dan berkomunikasi dengan Huang Fuyu dan Wu yang melalui telepati. Yin Chengquan licik, jadi bagaimana kita bisa mempercayai semua yang dia katakan? Mengaktifkan pembatasan ruang di sekitar Danau Jatuh pasti rencananya. Namun, suara teredam itu bahkan lebih menggelitik, jika saya tidak salah, ada sesuatu yang terjadi di area pembersihan jiwa, kata Huang Fuyu dengan cibiran dingin. Skema, ekspresi Jiao San sedikit berubah. Master Huang Fu adalah otak dari wilayah reinkarnasi. Sudahkah Anda mengetahui skema Yin Chengquan? Wu yang bertanya melalui telepati. Master Istana Yang, Anda menyanjung saya. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Tuan Wilayah dalam hal kecerdasan? Masih terlalu sedikit petunjuk, dan saya belum melihat melalui skema Yin Chengquan. Huang Fuyu tersenyum dan menjawab melalui telepati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan tinggal di sini saja? Jiao San bertanya. Jangan khawatir, Tuan Wilayah telah meramalkan bahwa Yin Chengquan tidak akan jujur selama konferensi aliansi 3 wilayah, jadi dia sudah membuat persiapan. Mari kita tunggu dan lihat sekarang. Huang Fuyu menjawab melalui telepati. Mata Jiao San dan Wu yang berbinar saat mendengar ini, tapi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Di istana bawah tanah area pembersihan jiwa, Yin Su dan Kayu Hantu memandangi tangan raksasa Suani dan kepalanya yang besar dan mengerikan, dan wajah mereka menjadi pucat pasi. Penatua Yin Su, orang-orang itu telah terbang keluar. Haruskah kita menangkap mereka terlebih dahulu lalu menyerahkan kepada Tuan Wilayah untuk ditangani? Mungkin itu akan sedikit menenangkan Tuan Wilayah. Gui Mu menarik napas dalam-dalam dan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia kemudian melirik Han Li dan yang lainnya dan dengan cepat berkata, "Baiklah, ayo pergi." Sudah hampir waktunya bagi Tuan Teritorial untuk melaksanakan rencananya, tetapi sekarang berantakan. Apakah Anda berpikir bahwa menangkap pencuri ini akan menenangkan Tuan Teritorial? Untungnya, Tao Wu belum sepenuhnya melarikan diri. Yang paling penting sekarang adalah memenjarakan dia dan tunggu bala bantuan tiba.
kata Yin Su dengan wajah pucat. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan terbang ke depan. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Seberkas cahaya hitam muncul dari tubuhnya, dan dengan putaran, itu berubah menjadi lencana hitam. Itu terlihat sangat mirip dengan token 9 neter, tetapi ada 9 kelompok kepala hantu yang terukir di token itu. Yin Su memuntahkan beberapa bola esensi darah ke dalam token tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Token hitam itu segera bersinar terang dan lingkaran cahaya roh hitam muncul darinya. 9 kelompok kepala hantu menggeliat dengan cepat dan langsung tumbuh beberapa kali lebih besar. Pada saat yang sama, mereka membuka mulutnya. 9 garis cahaya hitam melesat sebelum menghilang ke ruang terdekat dalam sekejap. Rantai merah muncul dari kehampaan terdekat dan melilit tangan dan kepala Tao Wu. Namun, rantai yang dipanggil oleh Yin Su jelas jauh lebih tipis daripada yang ada di tubuh Tao Wu. Gui Mu menatap Han Li dan yang lainnya lagi. Dia tampak sedikit tidak mau. Tubuh Tao Wu terbungkus rantai ini. Api di matanya berputar dan dia melambaikan tangannya lagi. Sebuah kekuatan yang mengerikan meledak, menyebabkan kehampaan di dekatnya bergetar. Bang, bang, bang. Serangkaian suara renyah terdengar. Sebagian besar rantai yang dipanggil oleh Yin Su segera putus. Gui Mu, apa yang kamu lakukan? Cepat bantu aku. Wajah Yin Su tiba-tiba menjadi pucat dan dia memuntahkan seteguk darah, lalu menoleh dan berteriak pada Gui Mu. Gui Mu tidak berani ragu. Dia segera terbang ke belakang Yin Su lalu melambaikan tangannya. Dua cahaya hitam pekat keluar dari telapak tangannya dan memasuki tubuh Yin Su. Kulit Yin Su segera rileks, dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Token hitam bersinar terang lagi, dan dengan suara yang renyah, lebih banyak rantai terbang keluar dan melilit tubuh Tao Wu. Di sudut lain, Han Li sangat gembira saat melihat pemandangan ini. Dia segera berubah menjadi bayangan emas dan bergegas menuju penjara kayu hitam yang memenjarakan Weeping Soul Beast. Cahaya hijau zamrud menyala di depannya, dan labu surga misterius muncul. Itu dengan cepat berputar dan berkembang dengan cahaya hijau yang menyilaukan. Han Li dengan cepat mengucapkan mantra dan membentuk segel dengan tangannya. Cahaya hijau zamrud yang dipancarkan oleh Mysterious Heaven God menjadi cerah lagi, dan tubuhnya tiba-tiba tumbuh beberapa kali lebih besar. Permukaan labu bergetar dan deretan rune hijau zamrud muncul. Gui Mu kaget dan marah saat melihat pemandangan ini. Dia tidak keberatan membiarkan Han Li dan yang lainnya melarikan diri untuk sementara waktu. Pada saat itu, seluruh kota Asura berada di bawah darurat militer. Dengan kultivasinya, mustahil untuk melarikan diri. Cepat atau lambat, mereka akan tertangkap. Tapi dia tidak bisa membiarkan mereka membawa pergi Weeping Soul Beast. Gui Mu berteriak, cahaya hitam melintas di tubuhnya, dan 8 jimat hitam terbang keluar, lalu bergoyang tertiup angin dan berubah menjadi 8 senjata raksasa seperti gada hitam pekat dengan paku tumbuh di sekujur tubuhnya. Aura dahsyat dari hukum jahat dipancarkan dari senjata raksasa ini, dan bercampur dengan suara jahat yang besar. Kekuatannya mencengangkan. 8 senjata raksasa hitam pekat kabur dan segera berubah menjadi cahaya dingin pekat yang menyapu ke arah Han Li. Pada saat yang sama, penjara kayu hitam yang memenjarakan Weeping Soul Beast melintas dan terbang menuju Gui Mu. Datang kepadaku. Han Li tidak khawatir saat melihat pemandangan ini. Sebaliknya, dia senang. Cahaya keemasan tiba-tiba bersinar dari tubuhnya, dan dengan kilatan cahaya keemasan, mantra Treasure Wheel muncul di belakangnya. Roda harta karun berputar dengan cepat, dan riak emas yang tak terhitung jumlahnya menyebar darinya, menyelimuti 8 senjata raksasa hitam pekat. 8 senjata raksasa hitam pekat segera berhenti, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya terlalu besar. Seluruh area yang ditutupi oleh riak emas bergetar hebat, dan segera menunjukkan tanda-tanda runtuh. Han Li tidak memperhatikan roda kebenaran yang akan runtuh.
Dia dengan cepat membentuk segel tangan dan memasuki labu surgawi misterius. Labu surgawi misterius bersinar terang sekali lagi, labu itu memuntahkan cahaya zamrud yang melilit 8 tentara hitam raksasa, dengan cepat berputar membentuk pusaran air hijau. Cahaya hitam yang dipancarkan tentara raksasa segera menghilang, dan tubuh mereka menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, berubah kembali menjadi 8 jimat hitam. Kembali, Han Li berteriak dengan suara rendah. Dengan segel tangan, cahaya zamrud melilit 8 jimat hitam dan melesat kembali ke labu surgawi misterius. Gui Mu sedikit kaget saat melihat ini. Tangan Han Li tidak berhenti bergerak saat dia mendesak labu surgawi misterius dengan sekuat tenaga. Labu surgawi misterius bersinar terang sekali lagi dan berputar dengan cepat. Suara berderak datang dari dalam labu. Pada saat berikutnya, mulut labu itu tiba-tiba mekar dengan cahaya hitam yang menjulang tinggi. Kemudian, seberkas cahaya kristal hitam keluar dari dalam dan dengan cepat menebas penjara kayu hitam itu. Fluktuasi yang sangat kuat dari hukum alam menyebar dari cahaya kristal hitam, lalu penjara kayu hitam itu dengan mudah dipotong menjadi 2 seperti selembar kertas. Sosok The Weeping Soul jatuh dari langit. The Weeping Soul tampaknya menderita luka yang sangat berat. Lubang berdarah muncul di sekujur tubuhnya. Darah menetes dari tubuhnya, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Sosok Han Li kabur dan muncul di sebelah Weeping Soul di saat berikutnya. Dia menangkapnya dan segera menembak balik seperti sambaran petir. Rangkaian peristiwa ini terjadi dengan sangat cepat. Pada saat Gui Mu bereaksi, Han Li sudah melarikan diri dengan Weeping Soul. Gui Mu langsung kaget dan marah, tapi jejak keserakahan muncul di matanya saat dia melihat labu surgawi misterius. Prajurit raksasa yang disegel dalam 8 jimat pada awalnya disebut prajurit misterius formasi pemecah surga jahat. Itu adalah satu set senjata abadi yang disempurnakan oleh Grand Luo di dunia debu. Dalam kondisi sempurna, itu adalah senjata dewa peringkat 5. Di masa lalu, ketika dia mendapatkan senjata dewa ini, 8 senjata jahat sudah diambang kehancuran. Dia menggunakan teknik rahasia dunia debu untuk mengeluarkan kekuatan hukum terakhir dan menyegelnya menjadi jimat, menyempurnakannya menjadi harta jimat. Tidak diketahui berapa banyak musuh kuat yang telah membantunya dikalahkan oleh 8 jimat prajurit mendalam ini. Meskipun tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa, mereka telah dihancurkan oleh labu surga misterius dalam satu gerakan. Selanjutnya, kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya hilang. Dia belum pernah mendengar tentang harta karun surgawi yang begitu misterius. Tepat pada saat ini, Bian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung sekali lagi, dan kemudian tak terhitung helai karmic flames berwarna hitam melonjak keluar dari telapak tangan dan kepalanya seperti ular sanca hitam legam. Rantai yang melilit tubuh Lao Ai dilalap api karma hitam pekat dan dengan cepat meleleh. Ketika keduanya melihat ini, ekspresi mereka berubah lagi. Mereka dengan cepat menuangkan lebih banyak kekuatan sihir ke dalam token hitam. 9 kepala hantu di permukaan token membengkak lagi dan menjadi terdistorsi. 9 rantai merah melilit tubuh Lao Ai juga menjadi lebih tebal. Tetapi sebelum Yin Su dan kayu hantu dapat menghela nafas lega, api karma di tubuh Lao Ai tiba-tiba meninggalkan tubuhnya, dan 9 rantai merah itu runtuh pada saat yang bersamaan. Kemudian api karma yang mengerikan melonjak dan memadat menjadi telapak api hitam besar, membanting ke arah mereka. Kekosongan di dekat telapak api hitam besar langsung terbakar, membuat suara ledakan terus-menerus. Kemanapun telapak tangan besar itu lewat, kehampaan itu dengan mudah dihancurkan dan dirobek seperti adonan yang rapuh, menjadi terdistorsi dan berubah bentuk. Hati Yin Su bergetar, cahaya hitam di tubuhnya bersinar terang, memadat menjadi pupil hitam besar di depannya. Cahaya hitam seperti pedang terbang keluar dari pupil besar dan mengenai telapak tangan api hitam besar. Dengan keras, cahaya pedang hitam meledak,
tetapi telapak api hitam besar juga berhenti sejenak, tetapi segera kembali normal dan terus membanting. Setelah Yinsu menunjukkan kemampuan magis mata besar itu, dia segera menarik kayu hantu. Keduanya segera berubah menjadi hantu hitam dan terbang ke samping, nyaris menghindari pemboman telapak api hitam besar. Telapak api hitam besar itu menghantam suatu tempat di ruang bawah tanah. Tidak ada suara yang menghancurkan bumi yang diharapkan, tetapi ruang bawah tanah langsung meleleh dan runtuh, menciptakan lubang hitam besar sedalam ribuan kaki. Han Li telah memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri dari jarak ribuan kaki. Matanya berkilat ungu dan dia melihat bagian terdalam dari lubang itu, lalu sosoknya berkilat dan dia terbang masuk. Kalian semua juga datang. Suaranya terdengar di benak Husan dan si Chuan Kong. Keduanya sedikit terkejut, tetapi karena percaya Han Li, mereka semua terbang ke kedalaman lubang. Begitu mereka terbang ke dalam lubang, suara gemuruh yang keras segera terdengar dari luar. Tampaknya Lao Ai dan Yin Su mulai bertengkar lagi. Husan memandang Han Li dan berkata dengan cemberut bingung, "Rekan Daois Li, mengapa Anda menyuruh kami datang ke sini? Meskipun kami dapat menghindari sementara pertempuran di luar, tidak ada jalan keluar. Sebaliknya, ada bahaya dikepung di sini." Han Li tidak menjawab. Dia memegang jiwa menangis dengan satu tangan dan menuangkan kekuatan spiritual abadi di tubuhnya ke dalam tubuhnya untuk membantu menyembuhkan luka-lukanya. Dia menunjuk dengan tangannya yang lain, dan pedang Qian Qi terbang keluar, menebas dinding lubang yang masih merah panas, dan kemudian memotongnya dengan keras. Dengan benturan, sebagian besar dinding batu terputus, dan lorong hitam muncul di kedalaman dinding batu. Ini, aku mengerti. Banyak tempat di bawah kota Asura telah dilubangi, dan banyak ruang bawah tanah telah dibuka. Baru saja, serangan Lao Ai menembus terlalu dalam ke dalam tanah, dan itu terhubung ke ruang bawah tanah lainnya. Rekan Taois Li, terima kasih telah menemukan bagian ini. Mata si Chuan Kong berkilat, dan dia berkata dengan gembira. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara. Mari pikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Saya khawatir seluruh kota Asura telah memperhatikan aktivitas di sini. Segera, kultivator Dewa Agung lainnya, atau bahkan keberadaan yang lebih menakutkan, akan turun. Han Li sama sekali tidak santai saat dia terbang ke lorong hitam. Mendengar ini, Husan dan si Chuan Kong terbang ke lorong hitam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, Husan melambaikan tangan kirinya. Api putih menyembur keluar dan tenggelam ke dinding batu. Dinding batu segera meleleh lagi, menghalangi terowongan hitam sekali lagi. Suara-suara di luar segera menjadi jauh lebih tenang. Mereka bertiga langsung terbang ke depan tanpa menoleh ke belakang. Lorong hitam itu cukup besar, dan tingginya sekitar 8 meter. Dinding batu di kedua sisinya diukir dengan garis-garis yang tampaknya semacam rune penyegelan. Namun, hanya ada kegelapan di depan. Mereka masih tidak bisa menggunakan indera ilahinya, dan tidak tahu kemana arahnya. Mungkinkah ada sesuatu yang disegel di depan kita? Si Chuan Kong tiba-tiba bergumam. Hehe, satu Suan Ni sudah cukup untuk membuat 9 suku neter sibuk. Jika yang lain datang, aku khawatir dunia debu akan kacau balau. Husan tertawa. Segel sebelumnya sudah membuatku lelah. Aku tidak punya kemampuan untuk membukanya lagi. Si Chuan Kong memarahi sambil tersenyum. Pada saat ini, cahaya ungu melintas di mata Han Li, dan sedikit kejutan menyenangkan muncul di wajahnya. Dia tiba-tiba mempercepat, berubah menjadi cahaya hijau, lalu melesat ke depan. Melihat hal tersebut, Husan dan si Chuan Kong tidak mengatakan apapun dan langsung mengikutinya. Mereka bertiga dengan cepat mencapai ujung lorong, dan aula besar lainnya muncul. Di bagian terdalam aula, ada sebuah pintu batu yang berkelap-kelip dengan berbagai warna. Lapisan terluar adalah layar cahaya perak yang menyilaukan yang memancarkan semburan fluktuasi spasial.
Itu hampir sama seperti sebelumnya. Namun, selain dari batasan ruang perak, ada 4 batasan petir di pintu batu. Keempat batasan petir ini berwarna hijau, ungu, perak, dan emas, dan mereka memancarkan fluktuasi tirani dari hukum petir. Kekuatan petir yang dipancarkan oleh pembatasan petir emas secara mengesankan adalah petir emas pencuci tulang. Petir emas pencuci tulang. Mungkinkah? Mata si Chuan Kong bersinar cerah, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Husan melihat ke pintu batu dan juga senang, tetapi matanya berkilat dengan sedikit kerumitan yang tidak terdeteksi. Rekan Taoishi, aku harus merepotkanmu dengan pembatasan ruang di sini. Han Li melihat ke pintu batu lalu berkata pada si Chuan Kong. Pembatasan spasial di sini sama dengan yang ada di pintu batu. Dengan pengalaman sebelumnya, seharusnya tidak ada masalah. Si Chuan Kong berkata dan melambaikan tangannya, cahaya perak terbang keluar dari lengan bajunya dan berubah menjadi bendera formasi perak yang menari-nari di udara. Dia membuat segel tangan, dan bendera formasi perak segera menari di udara, membentuk formasi besar yang perlahan turun ke layar cahaya di pintu batu. Cahaya perak yang menyilaukan bermekaran, dan serangkaian suara yang bertabrakan bisa terdengar. Husan tidak dapat membantu saat ini, jadi dia berdiri di samping dan mengawasi setiap pengejar. Han Li mundur ke ruang kosong dan menurunkan Whipping Soul Beast. Dia dengan cepat membuat segel tangan, dan beberapa jimat hijau terbang dari tangannya. Mereka berubah menjadi bola cahaya hijau dan memasuki tubuh Whipping Soul Beast. Benang hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul di luka Whipping Soul Beast, dan terjalin satu sama lain, dengan cepat menyembuhkan lukanya. Mata Han Li berkilat, dan dia menjentikkan satu jari. Cahaya hitam keluar, memancarkan aroma obat. Itu adalah pil hitam dengan beberapa benang kristal berwarna darah tertulis di atasnya, dan itu memasuki mulut sedikit terbuka dari Whipping Soul Beast. Sebuah bola cahaya hitam muncul dari perut bagian bawah Whipping Soul Beast dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Aura lemah The Whipping Soul Beast juga pulih dengan cepat. Setelah beberapa napas, dia mengerutkan kening dan perlahan membuka matanya. Wajahnya masih sangat pucat. Tuan, dia duduk dan menatap Han Li dengan rasa terima kasih. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu. Han Li melambaikan tangannya dan berkata, jangan katakan apa-apa untuk saat ini. Mari kita perbaiki dulu kekuatan pilnya. The Whipping Soul Beast mengangguk dan duduk bersila. Cahaya berkedip-kedip di tubuhnya. Han Li melihat ke arah lorong, dan cahaya ungu melintas di matanya. Dia selalu waspada. Untungnya, tidak ada gerakan di belakangnya. Pohon hantu dan Yin Su belum menyusul. Di depan pintu batu, si Chuan Kong membentuk segel tangan dan mengaktifkan formasi mantra perak dengan sekuat tenaga. Bendera formasi dengan cepat menembus penghalang cahaya perak, dan kali ini, mereka jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan cahaya perak melintas di dadanya. Luoza pipa muncul sekali lagi, dan dia dengan cepat mencabutnya dengan 10 jarinya. Suara dentang logam terdengar lagi, dan memenuhi seluruh ruangan. Seolah-olah pasukan yang luar biasa menyerbu ke segala arah, dan tombak emas serta kuda lapis baja menyerbu ke segala arah. Kekosongan di dekatnya bergetar dan langsung hancur sedikit demi sedikit. Kontrol si Chuan Kong atas Luoza pipa jelas jauh lebih alami dari sebelumnya. Saat dia memetiknya dengan jarinya, cahaya perak terbang keluar dari pipa dan memasuki penghalang cahaya perak. Penghalang cahaya perak segera bergetar hebat, dan dengan cepat menipis hingga hanya tersisa lapisan tipis. Namun, lapisan penghalang cahaya terakhir ini sangat tangguh. Meski setipis sayap jangkrik, masih belum menunjukkan tanda-tanda patah. Mata si Chuan Kong berkilat tajam. Dia mengangkat jarinya dan memetik senar pipa 5 kali. 5 badai catatan perak menyembur keluar dari Luoza pipa, lalu memadat dan berubah menjadi 5 cahaya perak berbentuk pedang. Fluktuasi hukum yang kuat dipancarkan dari cahaya perak,
dan sangat menakutkan untuk dilihat. 5 cahaya perak terbang keluar dan menebas penghalang cahaya perak dalam sekejap. Penghalang cahaya perak akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan langsung terbuka, berubah menjadi cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya. Kulit si Chuan Kong sedikit pucat. Jelas bahwa menggunakan kekuatan magis tadi telah menghabiskan banyak kekuatannya. Namun, dia akhirnya memecahkan penghalang ruang ini. Dia menghela nafas panjang, dan menoleh untuk memanggil Han Li dan yang lainnya. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi.